Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang analisis spektroskopi untuk menentukan nilai bandgap material menggunakan metode Kubel-Kamang dan Tauk plot. Nah, material yang digunakan di sini yaitu ZNS atau zinc sulfida. Sebelum masuk ke pengolahan data, kita bahas sedikit dulu ya tentang bandgap. Nah, jadi bandgap atau celah pita itu adalah jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi pada material semikonduktor. Pita valensi bisa dianggap sebagai tempat awal elektron berada dalam keadaan stabil, sedangkan pita konduksi adalah tingkat energi yang lebih tinggi saat elektron sudah tereksitasi. Nah, nilai bandgap ini penting banget karena mempengaruhi sifat optik dan elektronik material, misalnya kemampuan material dalam menyerap cahaya. Pada analisis ini digunakan metode DRS atau Diffuse Reflectance Spectroscopy. Nah, kan kalau pada UV-Vis biasa itu yang diukur absorbansinya. Nah, kalau di DRS ini yang diperoleh itu justru reflektansi atau cahaya yang dipantulkan oleh sampel. Nah, karena yang didapat berupa reflektansi, maka data tersebut perlu kita ubah terlebih dahulu menggunakan fungsi Kubel-Kamang supaya bisa dikaitkan dengan absorpsi. Nah, persamaannya dituliskan sebagai berikut, di mana R adalah reflektansi, K adalah koefisien serapan, S adalah koefisien hamburan, dan FR adalah fungsi Kubel-Kamang yang sebanding dengan absorbansi. Selanjutnya, di sini ada hubungan antara absorpsi dan energi foton yang dinyatakan menggunakan persamaan Tauk, di mana persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, karena nilai alfa di sini didekati menggunakan fungsi Kubel-Kamang, maka persamaannya berubah menjadi sekian, di mana Hv adalah energi foton, Eg adalah energi bandgap, dan N bergantung pada jenis transisi elektronik materialnya. Jika N merupakan direct allow transition, maka nilai N adalah 1/2. Dan jika nilai N merupakan direct allow transition, maka nilai N sama dengan 2. Nah, karena di sini sampel yang digunakan yaitu zinc sulfida termasuk ke dalam material direct bandgap semikonduktor. Nah, artinya elektron dapat langsung berpindah dari pita valensi ke pita konduksi hanya dengan menyerap energi dari cahaya tanpa bantuan fonon atau getaran atom. Makanya, saat energi cahaya sudah cukup, absorpsi itu meningkat cukup cepat dan kurva pada grafik terlihat naik lebih tajam. Nah, karena ZNS menggunakan direct allow transition, maka nilai N di sini sama dengan 2, sehingga Tauk plot yang digunakan adalah sekian terhadap Hv. Oke, sebelum membuat plot, di sini kita juga perlu menghitung energi foton terlebih dahulu, di mana energi foton itu dirumuskan sebagai E sama dengan Hv karena di sini V sama dengan C per lambda, maka diperoleh hubungan Hv sama dengan 1240 per lambda. Nah, nilai 1240 ini berasal dari hasil penyederhanaan konstanta Planck, kecepatan cahaya, dan koefisien satuan energi, sehingga energi foton dapat langsung dihitung dalam satuan elektron volt menggunakan panjang gelombang nanometer, di mana semakin kecil panjang gelombang, maka energi fotonnya semakin besar. Oke, di sini kita akan masuk ke tahap pengolahan data menggunakan software Origin. Nah, tapi sebelum itu kita di sini akan mengubah datanya itu menjadi per kolom karena biasanya data yang didapatkan itu enggak langsung otomatis per kolom. Jadi di sini kita buka Excel terlebih dahulu. Nah, lalu kita masukkan filenya. Di sini kita klik menu data. Lalu pilih dari teks atau CSV. Kita masukkan. Nah, di sini kan awalnya berupa file teks, kita ubah menjadi semua file. Lalu kita masukkan data sampelnya, import. Nah, lalu di sini di deteksi jenis data kita ubah berdasarkan keseluruhan himpunan data. Lalu kita muat. Di sini kita mendapatkan data awal yang akan digunakan berupa panjang gelombang dan reflektansi. Nah, langkah pertama di sini kita akan copy paste data panjang gelombang dan reflektansi ke Origin. Oke.
lalu kita copy dan kita tempel ke origin. Oke, sebagai langkah pertama, di sini nilai reflektansi yang masih dalam persen perlu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk desimal dengan cara dibagi 100. Nah, sebelum itu di sini kita akan menambahkan beberapa kolom dulu untuk data-data yang harus dimasukkan. Di sini langsung aja klik CTRL plus D. Nah, di sini aku akan menambahkan 7 kolom. Klik OK. Nah, jika sudah, di sini kita akan memasukkan data reflektansi. Di mana di sini kita akan membagi nilai persen reflektansi dengan 100. Kita klik klik kanan, lalu kita pilih set column value. Nah, di sini kita masukkan kolom B bagi 100. Klik OK. Nah, setelah itu kita di sini akan melakukan perhitungan fungsi Kobayashi-Kamang. Nah, di sini pertama kita akan menghitung nilai K. Di mana nilai K itu rumusnya adalah 1 dikurangi R kuadrat. Kita klik 1 kurangi C. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai S dengan rumus S sama dengan 2R. Klik OK. Setelah itu, karena kita sudah memperoleh nilai K dan S, kita akan menghitung nilai FR-nya. Di mana rumusnya itu K dibagi dengan S. Kita klik OK. Nah, nilai inilah yang akan digunakan sebagai pendekatan absorpsinya. Nah, setelah mendapatkan nilai, kemudian di sini kita akan menghitung energi foton dengan menggunakan HV sama dengan 1240 dibagi lambda. Dari di kolom A. Oke. Lalu, karena ZNS termasuk direct band gap, maka nilai pada sumbu Y dihitung menggunakan FR dikali HV kuadrat. Kalau udah, tinggal kita masukkan aja rumusnya. Klik OK. Nah, setelah semua data selesai dihitung, kemudian di sini kita akan membuat grafik top plotnya. Nah, pada grafik ini sumbu X itu menunjukkan energi foton dan sumbu Y itu menunjukkan nilainya. Nah, untuk membuat grafiknya, di sini tinggal kita klik plot, klik line. Nah, lalu untuk sumbu X di sini adalah nilai HV dan sumbu Y adalah nilai
FR-HV kuadrat. Klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa di awal grafik itu biasanya kurva masih rendah dan cenderung datar karena energi cahaya belum cukup untuk membuat elektron pindah. Nah, ketika energi cahaya mulai mendekati energi bandgap, elektron ini mulai memperoleh energi yang cukup untuk naik dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, karena ZNS merupakan direct bandgap, elektron itu dapat langsung berpindah tanpa bantuan fonon, sehingga absorpsinya itu meningkat dengan cepat dan kurva terlihat naik cukup tajam. Nah, di sini kita akan atur aksisnya dulu. Untuk vertikal kita mulai dari 0. Oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai bandgap-nya, di sini kita akan memilih bagian grafik yang paling linear, lalu kita akan buat fitting linearnya. Di sini bisa kita zoom. Nah, kira-kira dari sini garis linearnya. Nah, di sini kita bisa pilih menu di sebelah sini, garis lurus. Lalu kita akan tarik dari atas. Dari sini. Sampai kita kecilkan dulu. Tarik. Ini bisa kita ubah dulu warnanya. Dan untuk ketebalannya kita pilih 2 biar lebih kelihatan. Nah, di sini bisa kita atur aja dari situ sampai benar ini kurang. Nah, garis ini harus kita perpanjang sampai memotong sumbu X ya teman-teman, dimana nilainya itu sama dengan 0. Nah, titik potong pada sumbu X inilah yang menunjukkan nilai energi bandgap-nya. Nah, lalu kita di sini pilih screen reader, lalu kita tandai di tengah. Nah, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, di sini nilai bandgap-nya itu sekitar 3,4 sekian ya. Nilai ini menunjukkan bahwa ZNS memiliki karakteristik semikonduktor dengan direct bandgap. Nah, di sini karena nilai X-nya ada 3,4, di sini bisa langsung kita tulis ulang. Kita pilih menu text tool. Ini. Oke teman-teman, jadi dari analisis DRS menggunakan metode Kobayashi-Kamang dan dot plot ini, kita bisa menentukan nilai energi bandgap dari material ZNS serta mengetahui karakteristik transisi elektronnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga penjelasannya mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.